Yang pertama, kita harus memahami tentang bisnis kita. Yang kedua, kita memahami bisnis kompetitor yang akan menjadi pegangan kita dalam ngejalanin usaha kita. Bisa nggak kita menjelaskan bisnisnya itu modelnya seperti apa? Kita mau jualan apa? Halo teman-teman semuanya. Nah, pasti kalian tahu kan yang namanya produk menanti. Nah, itu lagi viral banget nih ya. Nah, apalagi yang punyanya itu seorang YouTuber kan. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih teknik marketing yang bisa bikin produk kita tuh makin viral nih? Oke, jadi kali ini kita mau bahas nih terkait teknik marketing yang bisa bikin produk kita makin laris. Coach, aku mau curhat nih, Coach. Yes. Sebenarnya sebelum melakukan penjualan itu, apa aja sih, Coach, yang harus kita pahami dari bisnis kita dan juga bisnisnya kompetitor, Coach? Jadi setiap kita membuat bisnis, kita membahas topiknya itu dari sudut pemilik bisnis. Iya. Ya walaupun memang sebenarnya banyak orang yang suka nekat kalau mau bisnis main jalan aja begitu. Tapi saya tidak menganjurkan itu. Jadi ada beberapa hal yang kita harus pahami kalau mau membuat bisnis supaya bisnis itu menjadi sukses dan bisnis itu menjadi besar. Nah, bisnis mau jadi besar ada rumusnya adalah kita harus pahami ada dua hal. Yang pertama, kita harus memahami tentang bisnis kita. Yang kedua, kita memahami bisnis kompetitor yang akan menjadi pegangan kita dalam ngejalanin usaha kita. Saya perlu kasih gambaran dulu. Kalau kita memahami bisnis kita, apa yang harus kita pahami dalam bisnis kita? Yang kita harus pahami adalah bagaimana cara kita mau menjalankan bisnis. Maksudnya gimana? Menjalankan bisnis itu misalkan Anda mau menentukan, jadi kita pertanyaan tadi ya, bagaimana kita mau menjalankan bisnis, mau via online apa offline. Kalau online, onlinenya di mana? Kalau offline berarti punya toko, tokonya mau di mana, buatnya di mana. Kalau mama di mall, mallnya apakah sewa gerai ataukah sewa tempat di tengah area tertentu di mall. Jadi itu namanya menjelaskan kita mau bisnis seperti apa. Dan bisa nggak kita menjelaskan bisnisnya itu modelnya seperti apa? Kita mau jualan apa? Kebanyakan orang tuh nggak ngerti tuh dia mau jualan bisnis apa. Jadi kalau kayak kalimat kasus menanti, seandainya nih yang menanti kalau dia buat, harus logikanya adalah, oh dia mau bikin bisnis, bisnisnya adalah bisnisan bikin teh, teh rasa ya, Iya, Coach. teh rasa tertentu dan juga ada makanan snack tertentu. Itu adalah bisnis yang mau dia jalankan. Yang kedua adalah apa kunci kekuatan produk kita, ya itu apa kuncinya. Nah kalau kita lihat dulu menanti misalkan, menanti ini kan menarik ya. Menanti pertama kali rame, begitu biar-biaran launching, orang pada banyak yang beli, sampai buka franchise di mana-mana, meledak. Saya sebenarnya jujur pernah juga beli menanti. Nah menanti ini bisnisnya kan sukses tuh. Bisnis sukses, gimana dia bisa meledak dan sebagainya. Awalnya saya juga sempat membeli makanan menanti itu ya. Jadi saya coba tehnya, kemudian saya beli beberapa snacknya. Kalau ditanya saya pernah beli, pernah. Dan kenapa saya beli waktu itu? Gara-garanya cuman karena melihat di acara Deddy Corbuzier kalau nggak salah. Acara Deddy Corbuzier tersebut sponsornya gitu ya, Coach ya? Bukan sponsor ya, promo lah ya. Bukan sponsor. Kalau sponsor kan beda ya. Jadi Jeremy Pauline datang ke acaranya Deddy Corbuzier, kemudian dia menawarkan tentang menanti. Kalau nggak salah ngasih makanan dan sebagainya. Saya penasaran sih, saya juga beli. Kemudian setelah habis nonton itu, saya beli tuh. Begitu saya beli, ya menurut saya, ini menurut saya, selera saya, bukan orang lain ya, selera saya. Beda-beda ya, Coach ya, selera ya. Saya sih nggak cocok ya. Kenapa tuh, Coach? Nggak tahu. Makanya kan itu selera kan, nggak tahu ya. Balik lagi selera kan, saya nggak tahu. Jadi ketika saya makan, saya nggak cocok. Jadi pertanyaan menarik adalah, karena sebuah bisnis bisa survive atau enggak, apa kunci kekuatan bisnisnya mereka? Nah, memang kalau judulnya menanti, berarti kan harusnya fokusnya adalah tehnya ya, harusnya. Dia ditambah dengan rasa makanan dan sebagainya. Nah, tinggal pertanyaan, apakah kunci kekuatan itu benar-benar bisa ngebantu atau enggak? Yang paling gampang sederhana kalau kita ngelihat teh lah. Kayak contoh mungkin kayak ST Indonesia meledak. Itu juga saya terus nggak ngerti ya, apa strateginya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi yang saya tahu bahwa apa karena mereka mungkin lihat ST-nya sukses, maka dia tertarik juga ngebuat itu, bisa jadi, kita nggak tahu. Maka oleh sebab itu kita harus melihat dulu apa kunci kekuatan kita. Pertanyaan gitu ya, misalkan contoh nih, ini ada ST
Iya. Ini ada menanti, ya. Terus mungkin ada teh merek lain, saya nggak gitu tahu apa gitu ya. Nah, dari seluruh merek tersebut, pertanyaannya, kita mau beli apa enggak? Kalau kita nggak membeli, maka otomatis apa? Kunci kekuatannya nggak ada buat kita. Nah, itu yang membuat orang tidak tertarik membeli sesuatu. Biasa tertarik membeli sesuatu cuma pertama kali saja. Setelah itu dia nggak tahu apa. Cuma buat ikut-ikutan ya coach ya? Ya penasaran lah. Iya penasaran. Penasaran. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi Iya. balik lagi nih, apa kunci kekuatan kita? Misalkan saya ambil contoh, kenapa saya ngopi di Starbucks? Saya ngopi di Starbucks karena satu, saya sukanya ketika dia dibikin hot cappuccino, itu bener-bener hot, sih. Panas gitu ya coach ya? Bener-bener panas. Iya. Tapi kalau hot cappuccino di tempat lain di luar Starbucks, nggak panas. Anget-anget biasa gitu. Anget biasa. Cuman mungkin karena saya juga peminum kopi, Iya. mungkin juga para orang-orang di sana yang kafe-kafe akan ngotot mengatakan hot cappuccino itu nggak bener-bener hot. Kenapa? Karena memang susu itu di steam dan memang kalau diminum biar orang minumnya bisa langsung nyuruput gitu ya. Memang idealnya begitu. Tapi buat saya enggak. Hot cappuccino itu memang harus panas. Kenapa panas buat saya? Karena ketika saya bawa kemana-mana, rasa panasnya masih ada, bukan hangat doang gitu. Betul, Nah, betul. jadi makanya balik lagi. Kunci kekuatannya Starbucks buat saya itu kalau hot cappuccino. Nah, kemudian pertanyaan lagi yang berikutnya. Kalau mama di Starbucks, kalau mama nongkrong di kafe, saya mau nongkrong kafe, saya akan milih Starbucks karena meeting lagunya enak. Berarti kan kunci kekuatan apa? Lagunya enak. Lagunya tau nggak? Lagunya Starbucks itu tidak pernah disetel sama kafe lain. Emang apa tuh coach lagunya coach? Mereka beli license Oh. khusus untuk Starbucks. Jadi kalau nggak salah, dia cuma 1 tahun atau 2 tahun, habis itu lagunya itu nggak diputar lagi. Ganti lagi gitu. Ganti lagi. Jadi dia benar-benar membayar royalti. Itu kunci kekuatan yang Iya. kadang-kadang orang nggak nganggep itu. Makanya kalau denger kafe-kafe lain kan lagunya kan lagu yang udah sering didengar ya. Iya. Nah, jadi itu spesifik banget. Dan lagunya kan kadang-kadang di Starbucks kan nggak ada nyanyinya. Cuma Suara. instrumen gitu ya, Coach, Instrumen ya? Iya, dan iya, tertentu. Nah, itu adalah kekuatan dia. Dan kekuatan dia berikutnya adalah menyapa orangnya. Nah, makanya tanya, kopinya sama. Apakah ada yang ngotot kan kalau orang ahli kopi ngatakan, kopinya Starbucks nggak enak. Ya bener sih, cuman tapi kalau buat saya masih enak-enak aja tuh. Ya kamu minumnya pakai gula kan? Enggak, saya minumnya kopi hitam juga, kopi pahit. Saya kan nggak minum gula. Iya, iya. Makanya balik lagi, kalau balik lagi kasus yang menanti, coba kita lihat. Apa kelebihan produknya? Bisa juga gara-gara yang punyanya itu cuma seorang YouTuber tuh, Nah, coach. makanya pertanyaannya, Iya. saya mau nanya sederhana. Kamu pernah minum menanti? Pernah coach? Pernah? Pernah. Pernah minum es teh? Pernah juga. Mana yang kamu pilih? Jujur, ST sih coach. es teh. Kenapa? Karena kalau ST itu kan nggak cuma ST-nya aja ya coach ya. Jadi kayak ada beda aja sih coach pokoknya coach. Nah, ini Selera kan- sih coach. Nah, selera lagi kan, balik Iya, lagi kan? selera lagi coach. Nah, jadi makanya balik lagi. Yang jadi masalah adalah kalau saya buka bisnis restoran ya, saya masak. Kemudian saya kasih kamu. Pasti kamu bilang, enak. Kalau saya kasih Adi, pasti bilangnya enak juga. Saya kasih Friska, pasti bilang enak. Kasih Icang, enak. Kenapa enak? Orang gratis gue kasih, pasti bilang enak. Nggak mungkin enggak. Iya, Tapi iya. pertanyaan saya sederhana. Kalau saya tanya, Adi lu mau beli apa enggak? Karena dia nggak enak sama gue, pasti dia bilang beli. Gitu ya coach. Karena nggak enak sama saya. Tapi di luar itu, Bang bener lo mau beli? Ya kagak kali, mahal lah. Kali, iya. Gitu. Balik lagi ke harga berarti. Makanya belum tentu harga. Oh, iya. Kalau ditanya harganya menanti sama ST mungkin harganya 11-12 gitu. Cuman kenapa orang membeli, itulah yang perlu dicari tahu. Berarti untuk customer juga itu juga melakukan perbandingan gitu ya coach ya. Iya. Makanya kenapa nanti kita di sesi kedua, kita harus di sesi bagian 2-nya adalah kita harus cari tahu kompetitor itu melakukan apa dan kita harus melakukan apa. Oke, Ya. Nah, kita lanjutin dulu. Apalagi yang harus kita lakukan? Jadi kita harus cek adalah apa kelemahan atau tantangan yang Anda hadapi dalam bisnis Anda. Apa kelemahannya? Misal kelemahannya jadi kita sadar kelemahan kita apa. Kita mungkin nggak bisa jago meracik atau apa. Pokoknya cari apa kelemahan kita. Berikutnya, apa uniknya bisnis kita? Karena kalau tanya, menanti itu uniknya di mana? Kalau misalkan teh rasa buah juga udah banyak sih ya. Iya Coach, ya. betul. Yang dalam botol juga ada. Iya. Jadi makanya uniknya apa? Nah, itu yang jadi masalah. Uniknya apa? Ya. Jadi kenapa mereka memilih kita?
kita dibanding Iya. kompetitor. Makanya balik lagi kan? Iya, iya, Coach. ST menanti gitu ya. Iya. Kan kalau nggak salah dulu ada merek lain kan, merek Teguk, merek apa lagi ada ya, banyak Haus. kan Haus gitu ya. Haus, oh ya Haus ada ya. Haus. Nah kalau Mama ST, Haus sama menanti kamu pilih mana? Es teh, Pak. Jarang minum teh yang apa namanya? Yang rasa-rasa gitu, Pak. Oh oke, oh jarang. Jarang, Banyak kan jarang. pakai susu. Iya, iya. Oh, oke, berarti minuman susu yang diminum kan. Nah itu makanya balik lagi kan keunikan kan. Iya. Jadi makanya apa keunikan kita dibanding kompetitor dan berapa banyak yang minum teh dalam bentuk rasa. Iya, iya. Saya sih jujur ya kalau minum teh panas gitu ya pakai rasa kayaknya gue nggak bakal minum sih. Kenapa tuh, Coach? Aneh aja ya di mulut saya. Teh itu menurut saya bunga melati ya gitu, rasanya bunga melati, jasmine. Teh ya, green teh tea. gitu ya, Coach, Teh ya ya? teh gitu loh. Di kepala saya, Iya. saya nggak tahu. Di kepala saya ya teh gitu kan ya. Jadi makanya mesti gitu. Dan kemudian kita lihat dalam 6 bulan ke depan dari sekarang kelihatannya bisnisnya masih survive atau enggak. Jadi jangan kelihatannya karena itu dipegang oleh orang artis terkenal, kitanya udah nggak pakai logik lagi, gitu ya. Jadi mesti lihat dulu. Kemarin juga sama. Ada orang yang menawarkan produk kecantikan, bisnis kecantikan, saya nggak mau nyebut merek. Saya ngeliatin logikanya, saya nggak masuk ya. Kenapa tuh, Coach? Nah itu yang saya nggak bisa Iya, iya. cerita. Kenapa? Karena ada confidentiality. Karena saya tahu kalau saya cerita nanti jadi saya belum tahu nih tebakan saya tepat apa enggak. Nanti kalau tebakan saya tepat, baru saya suatu saat akan saya Siap, sharing. siap, Coach. Gitu ya. Yang pertanyaan berikutnya adalah apa yang mungkin kita lakukan yang bisa mengubah orang untuk mengubah jadi prospek. Misalkan contoh balik lagi teh. Kalau misalkan kita ngomong teh, bagaimana caranya merubah orang supaya dia mau minum teh? Balik lagi, populasi minum teh itu berapa banyak? Kalau teh pakai susu sih kayaknya orang Indonesia bisa minum. Milk tea gitu ya, Coach ya? Milk tea kayaknya iya. Paling gampang kita bisa ngeliat produk yang paling laku yang mana kan? Nah, Iya, coba iya. kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat dulu ya. Ini karena perdebatan kita mau lihat. Jadi makanya maksudnya kadang-kadang dari penelitian bisnis kita harus melihat di kompetitor. Jadi kalau ditanya ya saya langsung lihatnya kompetitor aja ya. Jadi biar Siap, nanti Bos. teman biar gak ada gambaran. Jadi kalau ke kompetitor kita harus pertama adalah beli produk mereka. Kita harus beli produk kita harus mengunjungi kompetitor kita, ke gerainya dan sebagainya, telepon ke kompetitor dan sebagainya. Dan kemudian kita bisa saja membeli barang dan membandingkan. Dengan membandingkan itu paling nggak kita bisa tahu apa kelebihan mereka daripada Bisnis kita gitu bisnis ya, Coach, kita. ya? Nah, Iya, kita lihat ya. iya. Oke, Coach. Kita lihat Apa aja tuh, Coach, menunya, Coach? Menunya kalau yang dipaket-paketin kebanyakan kebanyakan kayak Cisu Red Velvet, ya Cisu Taro, Iya tuh, Coach. Cokolate, pakai cookie, ya Cisu Oreo avocado. gitu-gitu ya, Coach. Berarti memang orang sana yang berkaitan dengan Yang manis-manis yang gitu kali, Coach. creamy, semua juga manis Oh, iya. minuman, cuman dia ada creamy yang benar Iya. masuk akal. Jadi Ada makanya tekstur-teksturnya betul. gitu ya, Coach, ya? Jadi balik lagi, kalau ditanya ada nggak dia yang jualan khusus es teh dong? Original gitu. Adanya es teh lemon, Iya. es teh Thai tea ujung-ujungnya apa? Thai tea susu Susu lagi, iya bener, Coach. Makanya kan strawberry, roman cheese, balik lagi cheese lagi kan. Jadi semua apapun yang berkaitan dengan, nah ini bestsellernya. Bestsellernya dia apa? Cisu avocado, Avocado large. Yang Cisu red velvet, Cisu taro, brown sugar, sea salt chocolate. Berarti kan apa? Semua berkaitannya itu. Makanya jadi ketika ngeliat sesuatu kita harus melihat dari sudut kompetitor. Apa perbedaan kita? Kalau teh itu pertanyaannya adalah orang Indonesia minum teh enggak gitu loh. Orang Indonesia minum teh sih memang bener. Es teh manis. Iya. Tidak minum yang berkaitan dengan flavor, itu yang perlu kita pahami. Kemudian yang kita juga harus lihat adalah jadi di setiap bisnis kita harus lihat strategi-strategi tersebut, itu dulu yang harus kita lihat dibandingkan kompetitor. Maka setelah kita melihat itu baru kita bisa woro-woro atau rame-rame membuat promosi untuk jualan. Itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan sih. Semua materi tersebut itu adanya di guerrilla marketing. Guerrilla marketing Iya, ya, Coach, ya? guerrilla marketing karena itu konsep-konsep gerilya. Sebelum kita jualan, kita harus melakukan analisa dulu. Ya minimal analisa sederhana lah untuk kita melihat. Makanya kalau saya ditawarin satu bisnis tuh saya cuma ngeliat dulu ini musiman atau bukan gitu loh. Iya, iya. Kalau ini musiman, saya juga perhatikan dulu ini masuk akal apa nggak. Jadi kalau ada orang yang merasa katanya dirugikan gitu, Iya, Coach. saya bilang bukan salah pemilik kok, bukan salah pemilik bisnisnya. Yang salah adalah ketika kita ngambil, kita nggak memperhitungkan ini masuk akal apa enggak. Kalaupun kita nganggap masuk akal, kita beli momen.
Iya benar. Momen berarti musiman saja. Gitu aja gambarannya mungkin yang bisa saya sharingkan. Oke, Coach. Makasih banget nih ya, Coach ya, terkait teknik-teknik guerrilla marketing nih, Coach, yang tadi banyak banget nih dibahas sama Coach Antonius Arif nih. Tadi ada juga harus kita memahami bisnis kompetitor dan juga bisnis kita, sehingga kita juga bisa nih mengetahui perbandingan nih antara kelebihan bisnis kita dan juga bisnisnya kompetitor. Gitu teman-teman semuanya. Nah, aku mau bagi-bagi ebook gratis nih. Ebooknya Ledakan Omset Penjualan. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama, tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan ebooknya melalui email ya. Akhir kata dengan saya Vika. Dan saya Coach Antonius Arif. Sampai jumpa. Salam performance. Performance.